Kisah wanita pelacur Bani Israel yang bertobat dan melahirkan 7 nabi. Ada sebuah kisah tentang wanita pelacur Bani Israel yang akhirnya melahirkan anak-anak saleh. Bahkan 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Diceritakan ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal itu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda, abid ahli ibadah yang lewat depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang abid, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Akhirnya, pemuda ahli ibadah itu bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki hingga terkumpul 100 dinar. Setelah terkumpul, ia bergegas ke rumah wanita itu dan menyerahkan wangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap pemuda itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap pemuda itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun padaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan taubat. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya isteri. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal pemuda ahli ibadah itu, si wanita diselimuti rasa takut kerana mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya dan ia merasa takut. Sedangkan aku melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita itu lantas bertobat hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari ke penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun begitu lelaki itu mengetahui bahawa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih hingga akhirnya ia diberitahu bahawa laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang saleh tetapi miskin.
Lalu si wanita itu tidak keberatan jika seseorang tersebut tidak memiliki harta kerana ia memiliki beberapa harta yang cukup untuk keduanya. Hingga pada akhirnya, wanita itu menikah dengan lelaki saleh yang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 keturunan yang di mana anaknya tersebut merupakan seorang nabi pada masa Bani Israel. Namun tidak disebutkan secara terperinci nama nabi dari anak si wanita tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahawa terdapat 124,000 nabi dan di antaranya terdapat 315 rasul. Di antara banyaknya nabi yang ada, kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi. Wanita pelacur Bani Israel itu bernama Al-Malikah. Al-Malikah mendapat hidayah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertaubat. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dari mana saja dan kapan saja, tidak akan memandang seseorang bahkan jika orang itu adalah kafir. Bahkan seorang pelacur pun dapat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pelanggannya. Itulah kisah Al-Malikah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.